Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahman Alif. Berikut merupakan tugas audit keamanan siber tentang risk control techniques, jenis preventif, korektif, dan detektif. Eh, Perbedaan detektif, kontrol detektif, dan korektif yaitu eh, berdasarkan waktu aksi, detektif terjadi dilakukan pada saat atau setelah terjadinya insiden, dan korektif setelah terjadinya insiden. Jadi perbedaannya itu adalah detektif bisa terjadi antara saat terjadinya insiden atau setelah terjadinya insiden. Lalu berdasarkan tujuan aksi, detektif itu berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya ancaman yang datang. Eh, Lalu korektif untuk meminimalkan dampak dan mengurangi kerugian. Berdasarkan bentuk aksinya, eh, detektif terdapat logging, observasi, alert, dan korektif ada isolasi dan pemulihan. Lalu berdasarkan keterlibatan manusia, ini masih kurang diteliti, tapi menurut saya yaitu terkadang butuh seringkali otomatis untuk detektif dan korektif diperlukan intervensi secara manual. Dikarenakan kalau misalnya kita melihat contoh dari Wazu itu dia butuh eh, kita untuk mengecek apakah alert yang dihasilkan adalah true positif atau true negatif. Eh, Selanjutnya, contoh skenario risiko. Sebuah website memiliki layanan untuk menampilkan buku elektronik yang telah dibeli oleh pengguna. Jika pengguna membuka URL yang diberikan pada saat buku terbeli, terdapat parameter ID berupa angka dari buku tersebut. Hmm, Mungkin berupa angkanya dihapus, berupa parameter ID dari buku tersebut. Lalu eh, risiko IDOR atau Insecure Direct Object Reference dan Scale Injection. Selanjutnya, kontrol preventif yang dapat dilakukan berdasarkan skenario sebelumnya, yaitu menggunakan parameter query jika atau bisa juga atau prepared statement jika menggunakan SQL, lalu menggunakan authorization rule untuk memberikan autorisasi kepada pembeli yang telah membeli buku saja yang dapat melihat buku. Lalu menggunakan UUID versi 4 sebagai ID, di mana UUID versi 4 ini terdapat 122 bit uh, randomness, jadi tidak bakal bisa ditebak atau diprediksi. Lalu menggunakan WAF dari Cloudflare seperti Cloudflare, Akamai, dan lainnya. Selanjutnya kontrol detektif yaitu menyimpan log aktivitas seperti daripada HTTP server dan menyimpannya. Lalu menggunakan Wazu untuk mendeteksi ancaman dengan log. Jadi setelah log dikumpulkan dari service atau layanan yang ada pada server, uh, Wazuh berperan untuk mendeteksi ancaman yang ada. Lalu menggunakan plugin pada Wazuh untuk sistem peringatan. Jadi di sini berdasarkan log apa saja yang sudah dikoleksi dan disimpan untuk keperluan deteksi pada Wazuh, kita menggunakan plugin seperti misalnya untuk mendeteksi SQL injection, kita tambahkan SQL injection untuk deteksi. Lalu kontrol korektif, yang pertama yang bisa dilakukan ketika serangan telah terjadi, uh,
yaitu mengisolasi seperti yang tadi, mengisolasi dan minimalisasi untuk minimalisasi dampak. Nah, seperti memutus jaringan jika terkonfirmasi serangan berhasil masuk, melakukan clone pada server atau backup, mencari tahu bagaimana serangan berhasil masuk, dan terapkan keamanan tambahan berdasarkan pola serangan yang telah didapatkan pada serangan sebelumnya untuk mencegah serangan yang sama terulang kembali, lalu melakukan perbaikan dan pemulihan dengan cepat. Contoh skenario kontrol yang gagal yaitu ada query dibuat menggunakan string concatenation dan tidak menggunakan parameter query atau prepared statement. Lalu WAF tidak aktif atau WASU tidak dikonfigurasi untuk mendeteksi pola serangan SQL injection. Input tidak divalidasi, log tidak tersimpan sehingga membuat WASU tidak dapat mendeteksi apa saja yang aktivitas pada layanan HTTP, lalu tidak mengisolasi jaringan dan melakukan backup terhadap server pada serangan yang telah terkonfirmasi terjadi. Selanjutnya, kontrol yang digunakan sehari-hari. Misal kita ambil contoh dari berangkat menuju kampus menggunakan motor dengan risiko tertilang atau kecelakaan. Yang pertama itu membawa dompet berisi perlengkapan berkendara ya, untuk mencegah adanya penilangan atau pemberhentian di jalan untuk mencegah penilangan. Selanjutnya menggunakan helm, mencuci muka agar tidak ngantuk, lalu untuk fokus pada jalan juga, lalu menaati peraturan berkendara. Eh, Ketika menemui jalan berlubang, berikutnya coba untuk dihindari, lebih bersiap untuk kemungkinan terburuk ya, terjadi secara berulang. Itu saja, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.